Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Jamaah salat tarawih Masjid Darul Ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragiba anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfarulah." Kata Rasul, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkan atau berlalu begitu saja tanpa mengampuni dosanya. Jadi siapapun umat Muhammad yang mendapati bulan Ramadan, Ramadan ini meninggalkan dia, dosanya masih bertumpuk, tidak dimaafkan Allah, itu orang yang celaka. Kenapa? Karena banyak sekali tempat-tempat untuk mendapatkan ridho Allah, tempat-tempat yang Allah berikan maafnya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan harapan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dimaafkan segala dosa-dosanya. Di sabdanya yang lain, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa orang yang siangnya berpuasa, malamnya bersolat, solat tarawih, penuh dengan keimanan dan harapan ridha Allah, diampuni segala dosanya. "Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa orang yang melaksanakan salat Lailatul Qadar penuh dengan keimanan dan harapan ridha Allah, pasti diampuni segala dosanya. Nih, ada 3 hadis ini. Ditambahkan 1 hadis lagi. Satu hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqiyal minbara falamma raqiyad darajah ula qala amin, summa raqiyas tsaniyah faqala amin, summa raqiya as-salisah faqala amin. Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, tadi tatkala Anda turun dari mimbar di tangga pertama dari atas, yang pertama, kenapa Anda mengucapkan amin? Kemudian tangga kedua Rasul juga mengucapkan amin. Kemudian yang ketiga amin." Kata sahabat, "Ada apa ya Rasul?" "Kamu mendengar?" "Iya mendengar, makanya aku bertanya, ada apa Anda amin sampai 3 kali?" Begini kata Rasul, "Tatkala aku turun dari tangga mimbar, yang pertama dicolek pundakku yang sebelah kanan. Ya Muhammad, aminkan doaku. Aku akan berdoa untuk umatmu." Rasul masih diam, tidak mengatakan amin. Dicolek lagi, "Ya Muhammad, maukah engkau mengaminkan doaku?" Siapakah dia? Dia malaikat Jibril. Malaikat Jibril
yang mengucapkan doa, Rasul yang mengaminkan. Kira-kira doa semacam ini mustajab apa enggak? Ya pasti mustajabnya. Doa yang pertama, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasanya umat Muhammad ini yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Kata Rasul, amin ya Allah, amin. Makanya kita kalau masih punya orang tua, masih hidup bersama kita, minta ridhonya. Kalau sudah tidak ada, wajar kita datang menziarahi kuburnya. Kita doakan mereka yang ada di alam barzah. Mudah-mudahan mereka mengampuni, memaafkan segala kesalahan kita. Di tangga kedua, malaikat Jibril juga berdoa, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasanya umat Muhammad ini, suami istri yang tidak saling memaafkan. Bu, ibu, ya, kalau suami minta maaf, kira-kira dimaafkan nggak, Bu? Alhamdulillah dimaafin katanya. Juga sama, ibu-ibu juga, sang istri kalau minta maaf pada sang suami, kita harus legowo, maafkan dia. Ini suatu jalan kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang sering kita pada pulang kampung, malaikat Jibril mencolek pundaknya Nabi kita Muhammad SAW sebelah kanan. Ya Rasulullah, aminkan aku, doaku yang ketiga. Ada apa ya Jibril? Silakan. Ya Allah, jangan kau terima ibadah puasanya umat Muhammad ini sesama muslim yang tidak saling memaafkan. Ini banyak celah-celah untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah diberikan maghfirahnya Allah, diterima taubatnya oleh Allah, orang itu tidak akan merasa takut apapun yang dihadapi kecuali hukum Allah yang dia takuti. Saya ambil contoh. Dulu Buraidah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kampung, wanita kampung, datang menghampiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba ini wanita datang. Ya Rasulullah, zina itu patohirni. Rasul pura-pura nggak dengar. Biarkan aja dia mau ngomong apa ini perempuan. Ya Rasulullah, zina itu patohirni sampai 3 kali berturut-turut. Hei, kamu kira yang kau ucapkan itu tidak berbahaya? Aku tahu berbahaya ya Rasul. Memang aku berzina. Patohirni, sucikan diri aku ya Rasulullah. Padahal itu terancam jiwanya. Tetap Rasul katakan, mana buktinya? Siapa saksinya? Ya saksinya yang nggak ada Rasul. Tapi buktinya juga belum ada. Pulang. Diusirlah ini wanita yang telah berzina menghadap Rasulullah karena nggak punya bukti, suruh pulang. Pulanglah wanita ini dalam kesedihan karena dirinya belum disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat beberapa bulan, dapat 3-4 bulan, datang lagi wanita ini. Ya Rasulullah, ini buktinya aku telah berzina. Perutnya makin membesar. Patohirni, sucikan aku ya Rasul. Pulanglah. Aku terima laporanmu, pulanglah sampai kau melahirkan. Pulang ini wanita penuh dengan kesedihan karena seakan-akan laporannya tidak diterima. Padahalnya sudah diterima. Sampai melahirkan, darah masih menetes dari rahimnya. Wanita ini datang lagi, ya Rasulullah, aku telah lahirkan, ini anakku hasil zina, sucikan diriku. Kata Rasul, pulanglah. Masih beberapa kali pulanglah.
sampai anakmu bisa memakan sendiri. Jadi nggak akan menyulitkan orang lain. 2 tahun lamanya dia susui anaknya sampai besar. Akhirnya setelah dia bisa makan roti sendiri, kembali lagi ini wanita, "Assalamu alayka ya Rasulullah. Aku datang kembali kepada engkau ya Rasul. Tolong sucikan diriku. Itu anakku telah bisa makan roti sendiri." Nah, baru setelah itu Rasul berdiri. Para sahabat, siapa yang mau merawat anak ini? Yang ngomong Rasul. Langsung Abu Bakar angkat tangan. "Aku ya Rasul yang menjamin. Aku akan mengurusnya." Yang lain gak kedapatan, Abu Bakar langsung angkat tangan. Setelah anak ini ada yang merawatnya, maka kata Rasul, "Fajlidu mi'ata jaldah." Jilid dia, pecut dia sampai 100 kali pecutan. Padahal dia kalau dulu merasa salah ngadu, minta diakui aduannya oleh Rasulullah, minta dihukum. Sekarang mah buktinya sudah banyak, segudang buktinya, diakui nggak ada yang ngaku. Makanya negara kita gini-gini aja, kadang nggak ada yang mau ngaku salah. Sedangkan wanita kampung ini nggak merasa takut dengan hukuman itu. Dia lebih takut hukuman Allah di akhirat nanti. Maka dipecutlah ini wanita yang telah berbuat zina. Pecutan pertama, baru anak pertama ini, baru punya anak pertama, dipecut, bajunya ini terbelah 2. Badannya yang begitu putih, seluruh para sahabat menundukkan mukanya karena nggak tahan ngelihat wanita ini. Masih muda belia mendapatkan hukuman yang begitu tinggi. Dipecut lagi, membersit murah ini darahnya, terkenalah muka Khalid bin Walid. Siapa Khalid bin Walid? Seorang panglima perang yang tak pernah terkalahkan kalau memimpin perang, baik sebelum Islam maupun setelah Islam. Apa kata Khalid bin Walid? "Najis. Aku seorang panglima, terkena darahnya seorang wanita pezina." Terdengarlah suaranya di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Mahla ya Khalid, fawalladhi nafsi biyadihi laqad tabat taubatan law tabaha sahibu muksin la ghufiralah." Apa kau bilang Khalid? Seandainya ada seorang kampung ini yang bertaubat seperti taubatnya wanita ini, niscaya dosa-dosa orang sekampung termaafkan semua, karena dia mukhlis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ditegur oleh Rasulullah, Khalid bin Walid langsung tersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun, mohon maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kalau sudah bertobat sebesar apapun dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti wanita pezinah ini, nggak merasa takut dipecut atau apapun juga. Yang penting mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kita di bulan Ramadan yang mulia ini, perbanyaklah istighfar kita, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah dan akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.